Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauzatul Jannah dari jurusan Astronomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hukum pidana dan pengertiannya, asas legalitas, dan sejarah KUHP di Indonesia. Adapun hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Muljadno SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadahkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh atau mana yang boleh dilakukan dan dilarang, serta diancam atau kena sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengadaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Yang kedua, asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batasan aktivitas secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang. Hakim menjamin keamanan individu dengan informasi yang telah dilarang. Setiap orang juga diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya jadi berdasarkan asas ini. Tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang selama belum ada ketentuan yang melanggarnya. Ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya sehingga ada nas yang melarangnya. Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku belakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya. Karena itu hukum pidana harus berjalan ke depan satu dan lainnya dalam perkara-perkara pidana untuk memecahkan kasus-kasus perbuatan pidana. Penting untuk diketahui 4 makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Jackson dan Wittgen di antaranya. Yang pertama, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidanakan berdasarkan hukum kebiasaan. Yang ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas. Yang keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan berdasarkan analogi. Adapun sejarah KUHP di Indonesia, yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda. Pengesahannya dilakukan melalui Stadplan tahun 1915 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai dengan penyelenggaraan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan tersebut yang kemudian menjadi dasar hukum
pemberlakuan semua peraturan-peraturan perundang-undangan dengan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946 pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van de Voort voor Nederland ini menjadi Wetboek van Strafrecht, yaitu WVS, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang telah ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederland ini menjadi Wetboek van Strafrecht hanya sebatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia